sistem operasi. Nah, saya share screen. Tadi ada masuk jam pertama. Ada, Bu. Siapa? Pak Freddy. Freddy? Iya, Bu. Oke. Nah, untuk pertemuan kedua ini, kita akan masuk ke pengenalan umum dari sistem komputer. Nah, jadi apa itu sistem komputer nanti dijelaskan lagi, kemudian fungsi dasarnya juga ya, lalu nanti ada sejarah-sejarahnya sistem komputer dari generasi pertama sampai generasi yang sekarang. Nah, itu nanti akan dibahas. Nah, itu saya masuk kita ke pengertian daripada sistem operasi dulu. Kalau di pertemuan pertama mungkin udah dijelasin. Nah, ini sedikit lebih biar lebih paham aja lagi ya. Jadi saya bacakan aja lagi. Nah, sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Nah, ini udah saya jelaskan juga di minggu lalu. Kita juga udah masuk ke contoh-contohnya, udah tahu ya sistem komputer. Nah, kemudian sebelum ada sistem operasi, orang hanya akan menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Untuk lebih memahami sistem operasi, maka sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu beberapa konsep dasar mengenai sistem operasi itu sendiri. Ya, pengertian sistem operasi secara umum ialah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan atau biasa disebut sistem calls ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Nah, itulah pengertiannya. Kemudian, adapun fungsi dasarnya, sistem komputer pada dasarnya terdiri dari 4 komponen. Nah, ini udah dijelasin di pertama juga ya, yaitu perangkat keras, kemudian atau hardware, ada program aplikasi, sistem operasi atau perangkat lunak, dan para pengguna atau user. Nah, 3 ini tidak boleh terpisah. Jadi satu sama lain harus terpenuhi. Ya, ada hardware, ada software, dan ada user. Ya, ada hardware, ada software, tidak ada user sama aja. Ya, tidak bisa digunakan. Nah, ada user tapi tidak ada hardware dan software juga sama aja, tidak bisa digunakan. Nah, sistem operasi di sini berfungsi juga untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para penggunanya. Nah, jadi yang 3 inilah yang diurusin si sistem operasi, si sistem komputer itu. Ya. Sistem operasi berfungsi ibaratkan pemerintah dalam suatu negara, ya, dalam arti membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar. Nah, lanjut, karena yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama, lanjut aja kita langsung ke tujuannya. Nah, adapun tujuan dari mempelajari sistem operasi ini, yang pertama, agar dapat merancang sendiri serta dapat memodifikasi sistem yang telah ada sesuai dengan kebutuhan kita, agar dapat memilih alternatif sistem operasi, lalu memaksimalkan penggunaan sistem operasi, dan agar konsep dan teknik sistem operasi dapat diterapkan pada aplikasi-aplikasi lain. Nah, itulah tujuan dari si sistem operasi. Nah, kemudian sasarannya, ya, sasaran dari sistem operasi ini apa? Kalau tadi tujuan, ini langsung ke sasaran. Nah, sistem operasi itu mempunyai 3 sasaran utama. Yang pertama, kenyamanan. Nah, kenyamanan itu dia membuat penggunaan komputer menjadi lebih nyaman. Nah, lalu efisien.
Ya, sasaran utamanya termasuk efisien. Efisien itu penggunaan sumber daya sistem komputer secara efisien atau lebih mudah ya, efisien. Namanya udah efisien. Lalu serta mampu berevolusi. Ya, sistem operasi harus dibangun sehingga memungkinkan dan memudahkan pengembangan, pengujian serta pengajuan sistem-sistem yang baru. Nah, inilah sasaran utama si sistem operasi. Nah, lanjut masuk kita ke perkembangan komputer dengan sistem operasinya. Nah, di sini lebih banyak sejarah ya, atau yang lalu-lalu dulu dijelaskan dari sebelum adanya sistem operasi yang sekarang kita gunakan. Nah, di sini perkembangan komputer, khususnya PC atau personal komputer, tidak lepas dari kemajuan teknologi CPU. Ya, Central Processing Unit atau CPU. Perkembangan CPU yang begitu cepat dari jumlah transistor 2.300 pada tahun 1971 menjadi 7,5 juta pada tahun 1997 membuat kita berdecak kagum. Bukan main atau jenis Intel. Artinya dari yang dulu ya kecepatan transistornya itu jauh sangat dibandingkan yang sekarang tuh. Melesatnya jauh. Jadi memang perkembangan teknologi sekarang ya yang kita tahu itu sangat cepat ya. Jadi itulah perbandingannya. Kemudian perkembangan ini semula untuk diimplementasikan untuk menjalankan sistem operasi DOS atau Disk Operating System yang dikeluarkan oleh Microsoft sebagai pemasok software pada saat itu. Akan tetapi lama-kelamaan muncullah berbagai sistem operasi yang lain, termasuk Linux, ya, sehingga perkembangan CPU yang menjadi meningkat, serta diiringi muncul beberapa produsen prosesor pesaing selain Intel seperti ya, selain Intel kan ada juga AMD ya, ada Cyrix, ada IBM dan yang lainnya. Nah, jadi yang pertama itu DOS. Kalau kita lihat di sini yang pertama DOS, lalu ada yang namanya Linux ya, lalu ada yang Intel. Nah, lalu ke AMD dan lain-lain sekarang ya, Dell ya, sekarang kan banyak ya. Nah, untuk dan tentunya perkembangan ini pula menuntut kita untuk mengembangkan dana kita supaya kita dapat mengikutinya dan mempelajarinya. Nah, jadi semakin tinggi sistem operasi yang kita gunakan, maka kita juga akan mengeluarkan biaya yang lebih mahal untuk itu. Ya, jadi sesuai dengan kemampuan sistem operasi itu. Nah, adapun sejarahnya, ya, sejak pertama kali telah dikenal ada dua jenis OS. Nah, dulu tuh hanya ada OS-nya hanya dua. Untuk menggerakkan komputer yang pertama itu Unix dan non-Unix. Apa aja itu ya? Di sini dibuat MS-DOS, ada Mac-DOS, Mac-OS, dan lain-lain. Nah, ini nggak usah saya jelaskan panjang lebar, langsung aja ke contoh generasinya ya. Nah, menurut si Tannenbaum di sini, sistem operasi mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang dapat dibagi ke dalam 4 generasi. Nah, yang pertama, generasi pertama itu tahun 1945 sampai 1955. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas, dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum adanya sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Nah, pada generasi pertama ini sistem operasi belum ada. Ya, jadi apa-apa masih manual. Nah, contohnya misalnya kalau sekarang kan kita mau buka aplikasi ya, itu kan yang ngatur si sistem operasi. Kalau dulu mungkin langsung operatornya yang mengerjakan. Langsung dibuka alatnya atau secara manual lah kita bilang, karena belum ada sih sistem operasi tadi yang sebagai pemerintahnya. Nah, kemudian masuk ke generasi kedua itu pada tahun 1955 sampai 1965. Nah, apa yang terjadi di sana? Nah, generasi kedua itu memperkenalkan yang namanya batch processing system.
yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi yang namanya sistem operasi juga, belum ada. Tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya, fungsi sistem operasi itu ialah FMS dan IBSYS. Nah, dulu memang belum ada sistem operasi, tapi fungsi dari sistem operasi itu sudah ada. Nah, di generasi kedua dan pertama itu belum ada yang namanya sistem operasi. Namun di generasi kedua sudah mulai masuk fungsi sistem operasi. Nah, lalu di generasi ketiga, ya pada tahun 1965 sampai 1980, kita lihat pada generasi ini perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user digunakan banyak pengguna sekaligus atau biasa disebut multi-programming, ya, melayani program yang banyak sekaligus. Nah, itu disebut multi-programming. Nah, di sini sudah mulai ada sistem operasi di generasi ketiga. Namun fungsinya dia secara bersama-sama atau multi-user. Lalu di generasi keempat itu tahun 1980-an, ya, atau kita bilang sampai yang sekarang, ya, yang sekarang kita gunakan. Sistem operasi ini dipergunakan untuk jaringan komputer, di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Nah, pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan yang namanya GUI atau Graphical User Interface. Nah, apa itu, Bu? GUI itu adalah tampilan untuk user, ya, yang dimudahkan. Artinya seperti komputer yang kita gunakan sekarang. Nah, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman, ya, yang sekarang kita gunakan ini tampilannya. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar di mana-mana. Komputasi ini tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer, sehingga tercapailah kinerja yang lebih baik. Nah, inilah generasi keempat sampai yang sekarang. Jadi dari mulai tahun 1980 sampai yang sekarang, di mana sistem operasi itu sudah dilengkapi dengan yang namanya GUI atau Graphical User Interface. Jadi kalau yang generasi 1, 2, dan 3 itu mungkin masih hitam putih aja, ya kan. Kalau yang sekarang kita gunakan itu sudah lebih berwarna dan sudah user friendly lah kita bilang. Nah, kemudian tugas dari sistem operasi di sini juga ada yang namanya scheduling dan manajemen research. Nah, kita masuk ke sini. Penjadwalan proses atau scheduling yaitu kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Nah, adapun tugasnya, yang pertama itu proses yang harus berjalan. Lalu kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Nah, itulah yang dikerjakan, yang diatur oleh si sistem operasi untuk schedule dan manajemen research-nya. Nah, sasaran ataupun tujuan utama dari penjadwalan proses ialah kinerjanya menurut kriteria tertentu, di mana kriteria itu untuk mengukur dan optimasi kerja. Yang pertama, dia adil, supaya adil itu artinya tidak bertabrakan, ya, tidak saling bertabrakan. Kemudian efisiensi, lalu waktu tanggapnya atau respon time-nya, lalu waktu tanggap pada sistem interaktifnya. Nah, untuk di pertemuan kedua ini sampai di situ, ya, kita hanya sampai di scheduling dan manajemen research. Karena di bab 2 ini atau di pertemuan kedua ini lebih berfokus dia di sejarah tadi, ya. Nah, di awal-awal ini harus dijelaskan juga, ya, sedikit aja, nggak banyak. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang paham dengan penjelasan tadi? Di slide ada, Bu. Mau bertanya, Bu. ya.
Silahkan. Tadi kan itu ada bahasanya efisiensi. Itu kayak mana, Bu? Efisiensi itu dimudahkan, dipermudah. Jadi kalau misalnya ada yang biasanya itu manual, ini lebih dimudahkan, ya, lebih otomatis gitu misalnya, lebih mempercepat waktu juga, ya. Jadi semua tuh lebih efisien gitu, bahasanya biasanya. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Ada, Bu. Nah, jadi di generasi pertama tadi kan, dari generasi pertama dan kedua itu kan sistemnya belum ada sistem operasi, ya kan? Jadi masih secara manual semua gitu. Jadi mungkin dulu bentuk komputer juga masih besar, ya kan, yang masih satu ruangan kelas. Nah, itu jadi belum ada sistem operasi, jadi semua secara manual. Jadi misalnya mau buka aplikasi apa gitu kan. Nah, jadi ada operatornya gitu. Jadi setiap masing-masing itu ada operator, ada orang di situ. Kalau yang sekarang kan enggak, kita sudah sistem operasi yang mengatur semua di dalam komputer. Jadi kenapa sistem operasi itu disebut pemerintahnya? Karena itu tadi dia yang menjadwalkan proses, dia yang menjadwalkan schedulingnya supaya nggak bertabrakan. Nah, jadi kalau misalnya kayak ada masalah lah gitu di komputer lelet atau apa, nah itu berarti bisa jadi sistem operasinya yang bermasalah gitu kan, error dia, mungkin dia bingung cara membagi, misalnya kita buka dalam satu komputer kan kadang mau tuh kayak nge-lag gitu dia, dua aplikasi secara bersamaan gitu kan. Nah itulah yang terjadi, namanya deadlock, disebut deadlock. Nah, berarti ada masalah di sistem operasi, atau kalau misalnya sistem operasinya udah minta diinstal itu, ya sama sekali nggak bisa dipakai lagi, biasanya dia jadi blue screen. Nah, maka terjadilah kita nanti install ulang ini, minta install ulang gitu. Nah, seperti itu yang terjadi. Karena apa? Sistem operasi itulah yang mendasari sekali gitu. Dialah otak dari semuanya gitu. Jadi tanpa adanya, saya sebut Windows lah ya, yang mungkin bisa kalian terima gitu. Nah, kalau Windows-nya udah rusak, udah pasti kan laptop kita diinstal ulang, ya, karena sama sekali nggak bisa dipakai gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Iqbal, kamu arahnya kemana? Teman-teman kamu ke depan semua. Kamu nonton Saya TV? lihat di TV. Enggak. Kamera layar laptopnya saya pindahkan ke TV, Bu. Tapi itu kamu bisa mengarah ke saya. Kenapa duduknya masih Iya seperti sih. itu? Oh ya, mabok. Mabok, lebih enak kayaknya, lebih lebar nengoknya dari TV gitu, Bu. Suaranya pun lebih jelas gitu loh, Bu. Iya, tapi wajahnya jadinya kayak nonton bioskop kamu nengok saya. Kan mantap, Bu. Gak malu kalau dilihat cewek-cewek ini sambil meluk guling lagi, orangnya aja stay tuh di depan lihat. Malu dia, Bu. Nah, di mana inimu, wibawamu, lihat. Namanya di rumah, Bu. Di rumah gini aja. Itu si Fahmi, tengok Fahmi tuh tegak dia. Si Laston. Tegak, Bu. Tegakkan badanmu itu, jangan ini aja. Badan nggak bisa tegak, Bu. Nyender aja. Capek, Bu. Gitu deh. Nggak bisa tegak badanmu. Dari pagi. Pegel, Bu, pegel. Oke. Pegel, Bu. Jadi ada pertanyaan lagi? Bu, kita nggak praktek, Bu. Materi semua. Boleh praktek. Tapi ini nggak apanya, alatnya, perangkatnya. Apa aja tuh alatnya, Bu? Sebutkan. Laptop lah. Nanti saya suruh kalian balik lagi ke desain web, pusing kalian. Yang kayak kemarin. Oh, bisa, Bu. Ya, kamu bisa yang lain. Ini masih banyak yang pakai Android ini. Yang pakai Android ini ada laptopnya.
Ada, Bu. Ada yang Ada, kan Bu. pasti ada juga di sini kan. Nah, nanti sekali-sekali kita praktek lah. Ada, tapi ini kan masih pengantar-pengantar, jadi belum ke praktek lah. Karena memang basicnya mata kuliah ini kan nggak praktek. Tapi nanti untuk perkenalan gimana ya nanti ada tuh pasti ke praktek, tapi nggak banyak lah, paling sekali 2 kali pertemuan aja. Oke ya, ada lagi pertanyaan? Atau udah bisa saya absen ya? Saya panggil satu-satu. Tak kira Bapak mau. Ini di kelas ini ada yang nilainya masih C, D atau E sama saya. Nilai ada B, Bu. Yang masih C. Nah, ini saya kasih waktu kesempatan 1 kali lagi ya. Lengkapi tugas-tugas yang di GC. Nah, nanti saya cek. Tapi harus semua. Harus semua dilengkapi. Si Sally nih, udah saya suruh kerjakan tugas. Udah kau kirim, Sally. Sally. Sally, dengar nggak Sally Amanda? Udah disuruh Bu Lena kan untuk perbaiki. Nah, coba kirim kalau memang mau diperbaiki nilainya, lengkapi tugas-tugasnya semua, ya.
sama Anissa Witri. Siapa lagi yang masih bermasalah di sini? Nah, saya tunggu hari ini ya. Setelah tidak ada kalian kirim hari ini, ya udahlah. Mungkin emang kalian mau segitu nilainya. Iya, Bu. Nah, jadi udah baik kali saya kasih kesempatan itu. Ya. Nah, ini saya absen. Satu-satu. Adelia Citra ada. Anissa Witri. Hadir, Bu. Audi. Hadir, Bu. Bella. Ada. Bunga Ranti. Oh iya, kasihkan namanya jadi. Bunga Ranti nggak ada. Cynthia. Kemarin itu saya, Bu. Elsa. Udah semua dikerjain kan? Erika. Iya, Rio. Erika nggak ada. Fahri Akbar. Nggak ada. Laston. Fahmi. Hadir, Bu. Rivi nggak ada. Fadli nggak ada. Iqbal. Here, Bu, here. Sini. Rio nggak ada. Risada. Udah nggak, Wi? Depan nggak, Wi? Risada ada. Ada, Bu. Berarti kan emang di web. Oke. Susi Kita nggak sampai kapan. nggak ada. Tresia. Hadir, Bu. Ya nggak harus pun mau ke pasca tuh ya. Ini nggak ada itu. Nggak ada itu. Area Di. untuk PMI. Bu kuota lokal yang teh. Sama. Anissa Syafitri. Ada, Bu. Elvira. Dulu baru itu. Oke. Jenny. Hadir, Bu. Ini Blackpink. Lastaria. Lastaria nggak ada? Oh iya, sekali suaranya Lastaria. Melani. Nggak ada ya, Melani nggak ada. Sally. Sally, mana suaranya Sally? Coba kuat dulu kau ngomong Sally. Hadir, Bu. Nggak dengar suaranya. Mic-nya bermasalah itu. Siti Aminah. Hadir, Bu. Oke. Cuma si Melani ya MI yang nggak ada. Oke, sampai di sini ada lagi pertanyaan? Sebelum saya akhiri. Nggak ada, Bu. Oke, pas ya. Nah, minggu depan kita lanjut ya materinya yang pertemuan ketiga. Nanti saya jelaskan lagi di minggu depan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jam kuliah kita belum selesai, masih lanjut di GC. Mungkin ada yang malu bertanya di sini, boleh di GC dilanjut ya, di komentar materi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. See you. Oke, boleh leave.